Yang masih ada di trotoar, instruksi ada di mobil komando kawan-kawan. Pasti selalu ada kamu di hari berwarna-warni. Mungkin hanya bahwa melakukan aksi pada hari ini adalah kaitan terabaikannya hak normatif. Apa bicara normatif? Karena yang pertama, kawan-kawan gajinya itu sering ditunda. Dan sampai hari ini ternyata kawan-kawan itu kurang dari seperempat gajinya. Dengan kekurangan gaji ini otomatis menjadikan dampak secara ekonomi dari kawan yang lain. Kenapa seperti itu? Karena dengan gaji yang tidak stabil, akhirnya pengeluaran itu juga tidak stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kawan-kawan buruh dirumahkan pun hanya dibayar 25%. Ketika upah 20%, secara logika tidak mungkin cukup untuk kebutuhan sehari-hari kawan-kawan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kaitan mengenai masalah BPJS Ketenagakerjaan. Yang jelas bahwa kawan-kawan ini diberhentikan BPJS Ketenagakerjaannya mulai bulan Oktober tahun 2020. Jadi setelah tahun Oktober tahun 2020 sampai 1 tahun, ini ternyata teman-teman juga masih dipotong iurannya. Dan sampai hari ini dari pihak perusahaan ternyata juga masih tidak tindakan, dan sampai hari ini ternyata kawan-kawan juga tidak lagi menjadi kepesertaan BPJS. Walaupun kepesertaan tapi tidak bisa ditindakan. Yang ketiga tentu adalah yang menjadi bentuk keprihatinan kawan-kawan, proses penundaan ini sudah lama sebenarnya. Baik proses pemilihan bupati beberapa kali sudah dilakukan oleh kawan-kawan PUK, PPM, SPSI, tapi ternyata proses pemilihan juga hasilnya buntu. Ketika hasilnya buntu, pada akhirnya kita mencoba upaya melakukan proses mediasi. Ketika berjalan mediasi di Dinas Tenaga Kerja sampai 2 kali, sampai 3 kali, ternyata juga hasilnya buntu. Dari pihak perusahaan memberikan jawaban tidak mampu lagi ketika untuk membayar upah kawan-kawan buruh dirumahkan sebesar 75%. Dan perusahaan menyampaikan ini hanya sebatas kemampuannya adalah 25%. Yang pertama. Yang kedua, kami juga meminta sebenarnya agar sekiranya gaji teman-teman itu. Tapi perusahaan lagi juga menjawab, tidak bisa menjawab untuk menepati ketika setiap waktu yang tidak diberikan dan masalah gaji juga molor lagi. Saya menambahkan sedikit untuk karyawan yang terdampak itu sekitar ini kalau anggota saja sudah sekitar 150-an. Jadi non-anggota serikat itu ada sekitar 200-an lah mungkin dari karyawan. Itu terdampak. Memang ketika kita tidak ada proyek akan dirumahkan dan cuma digaji 25%. Tentunya itu memang menjadi sebuah polemik bagi kita karena harus mencari kerja sampingan di luar dan belum tentu ada kerja sampingan yang sesuai yang kita harapkan untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya. Seperti itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.